Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali selamat pagi Indonesia, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan layanan telemedicine isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 varian Omikron. Ya, melalui layanan telemedicine ini, pasien bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis. Untuk mendapatkan tentunya layanan ini, kita bisa lihat bersama di layar kaca Anda, pemirsa. Anda bisa mengakses sejumlah cara ataupun langkah yang bisa Anda lihat saat ini. Untuk mendapatkan layanan ini, pasien COVID-19 bisa mengaksesnya melalui website www.isoman.kemkes.go.id. Sekali lagi www.isoman.kemkes.go.id. Untuk layanan ini sendiri hanya untuk pasien COVID-19 dengan kategori layak isoman, dengan kategori kondisi tanpa gejala atau ringan yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis. Nah, bagi pasien COVID-19 yang belum mendapatkan layanan ini bisa menghubungi layanan Kemenkes di nomor Halo Kemkes di 1510567 atau WhatsApp di 0812 6050 0567. Pemirsa, dalam 24 jam terakhir ada penambahan 568 pasien baru yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Rumah sakit ini kini dikhususkan bagi pasien bergejala ringan hingga berat, sementara bagi pasien tanpa gejala dipusatkan di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari langsung dari lokasi untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi, Yunia. Selamat pagi Gadis dan Marvin. Bisa kami konfirmasi ini bagaimana tingkat keterisian tempat tidur saat ini baik di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan? Marvin, kami mengupdate untuk pagi hari ini tingkat keterisian tempat tidur di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta ini sudah mencapai 41,32% dengan total pasien yang dirawat hingga saat ini mencapai 5.175 pasien dari total 12.500 tempat tidur yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Nah, sementara itu hingga saat ini tercatat sudah ada 1.174 pasien yang dinyatakan sembuh dalam 24 jam terakhir hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi, Marvin, dan 2 di antara pasien yang dirawat di sini harus dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan kesehatan yang lebih lanjut. Kemudian dari total pasien yang dirawat ini tadi ada total 5.175 pasien yang dirawat hingga saat ini. 57% diantaranya merupakan pasien dengan gejala ringan, sementara ini untuk yang memiliki gejala sedang seperti itu hanya 95 pasien, sementara untuk yang bergejala berat yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta ini hanya 13 pasien saja, Marvin. Nah, saat ini masih ada memang sekitar 2.000 pasien lagi tanpa gejala yang masih harus menyelesaikan isolasi mandiri mereka di sini. Namun untuk pasien baru yang tidak bergejala, mereka sudah dirujuk untuk menjalani isolasi mandiri tidak di sini tapi di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Nah, sementara itu hingga saat ini tingkat keterisian rumah sakit di RSDC Wisma Atlet Pademangan terpantau sebesar 33,5% atau terisi 1.416 dari total 4.224 tempat tidur yang tersedia, di mana 151 pasien baru ini masuk dalam 24 jam terakhir dan 159 pasien dinyatakan sembuh dan boleh keluar dari RSDC Wisma Atlet Pademangan. Marvin. Ya, Yunia, lalu apa yang akan dilakukan pengelola melihat nantinya mungkin adanya lonjakan kasus begitu untuk menangani pasien-pasien yang akan isolasi di sana? Ya, Gadis, beberapa upaya yang dilakukan pengelola ini sudah mulai terlihat. Yang jelas terlihat di sini adalah penambahan tempat tidur di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini dari yang sebelumnya hanya 8.000 tempat tidur, kini sudah dinaikkan kapasitasnya menjadi 12.500 tempat tidur yang siap digunakan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga gejala berat. Kemudian ada juga pembagian pasien bagi mereka yang asimptomatik atau tidak bergejala, saat ini sudah dirujuknya ke RSDC Wisma Atlet
Pademangan. Sementara untuk RSDC Wisma Atlet Kemayoran sendiri hanya untuk pasien yang bergejala. Kemudian pihak pengelola sendiri mengaku masih akan terus merekrut tenaga kesehatan baru. Ini juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, lalu juga dengan sejumlah asosiasi profesi, dan pengelola mengaku bahwa lebih memilih untuk merekrut tenaga kesehatan yang sudah putus kontrak saat kemarin kasus COVID-19 melandai, karena memang mereka diakui sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani pasien COVID-19. Sementara itu untuk oksigen sendiri ini juga sudah disiagakan, ada 2 liquid oksigen untuk 5.000 galon dan juga mempunyai oksigen portable 1 meter kubik itu ada 1.000 buah, dan juga ada oksigen 6 meter kubik ini ada 1.500 buah yang sudah disediakan atau disiapkan oleh para pengelola. Keseluruhan upaya-upaya penanganan ini diharapkan bisa membantu penanganan pasien COVID-19 yang saat ini masih dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan juga Pademangan, dan juga kedepannya ini bisa mengantisipasi potensi lonjakan yang disampaikan oleh pemerintah sebelumnya. Ini lonjakan masih akan terjadi hingga akhir Februari ini. Demikian Marvin dan Gadis, untuk saat ini kami laporkan kembali ke Anda. Baik, Juni Arsari, terima kasih untuk informasi Anda. Ya, pemirsa, tadi kita juga sudah bahas ya bahwa saat ini Kementerian Kesehatan itu menyediakan fasilitas untuk telemedicine begitu. Lalu bagaimana dengan alur pendaftaran bagi pasien COVID-19 ini yang belum mendapatkan layanan telemedicine dan paket obat gratis dari Kementerian Kesehatan? Kita akan membahasnya bersama juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi yang sudah terhubung melalui sambungan televideo, pemirsa. Iya, selamat pagi Dr. Nadia, kita sapa bersama. Dr. Nadia, selamat pagi. Selamat pagi Mas Marvin, selamat pagi Mbak Gadis. Iya, selamat pagi Dr. Nadia, dan juga kami ajak Anda pemirsa, bagi yang Anda ingin bertanya seputar layanan telemedicine dan juga paket obat gratis dari Kemenkes RI ini, kita membuka layanan telepon interaktif di nomor 0215839900, dan kami menantikan tentunya partisipasi dari Anda semua di sini. Oke, Dr. Nadia, kami awali mungkin dengan pertanyaannya, Mas juga menjadi pertanyaan bersama dari masyarakat ya Dr. Nadia ya, di antaranya itu untuk mendapatkan layanan telemedicine dan paket obat gratis ini salah satu persyaratannya pasien COVID-19 harus melakukan tes PCR di lab yang terafiliasi dengan sistem NAR atau sistem New All Record Kemenkes. Nah, kalau misalkan pasien sudah terlanjur melakukan tesnya di lab yang lain tidak terafiliasi, bagaimana ini dok? Iya, jadi kalau dia melakukan tes di laboratorium yang sudah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, maka hasil tes itu sudah akan terintegrasi dengan sistem tersebut dan juga akan langsung terintegrasi dengan sistem Peduli Lindungi dan juga layanan telemedicine. Jadi seharusnya masyarakat secara otomatis ya nanti akan menerima notifikasi melalui WhatsApp untuk kemudian terlink dengan salah satu dari 17 layanan telemedicine. Jadi nanti WhatsApp itu kemudian memberikan link-link 17 layanan telemedicine, tinggal dipilih, diklik ya. Kemudian nanti bisa pertama tahap awalnya adalah melakukan konsultasi. Nanti setelah konsultasi dipastikan apakah memenuhi kriteria isolasi mandiri. Kedua, kemudian apakah tidak bergejala atau gejala ringan sehingga nanti menentukan jenis obat yang akan dikirimkan. Nah, tentunya obat tersebut juga nanti diberikan dalam bentuk resep elektronik yang bisa ditebus melalui jejaring kimia farma secara elektronik juga, dan nanti akan diantarkan. Kita tentunya berusaha ya untuk bisa sistem ini berjalan seoptimal mungkin dan melakukan pengantaran obat itu sampai dengan H+1 itu paling maksimumnya. Tetapi memang karena kemarin peningkatan kasus yang cukup signifikan, ada beberapa yang mungkin belum menerima obat, bahkan kemudian kalau dicek di situs isoman.kemkes.go.id itu nick-nya belum tercatat. Nah, jadi artinya ini hal-hal yang terus kami perbaiki ya untuk mendukung masyarakat mendapatkan layanan telemedicine. Tetapi kalau terkait dengan layanan obat gratis, dimanapun juga masyarakat yang sudah melakukan pemeriksaan PCR, misalnya di daerah-daerah yang belum ada layanan telemedicine yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, tentunya pasien atau keluarga pasien ya yang kemudian bisa mendatangi puskesmas untuk kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut dan kemudian menghubungkan dengan pasien dengan puskesmas melalui media komunikasi, apakah itu WhatsApp ataukah lainnya secara elektronik, dan nanti bisa mendapatkan akses pengobatan ini juga. Jadi bentuknya mungkin bukan layanan
layanan telemedicine ya seperti seperti ini, tetapi adalah tetap pemantauan dari puskesmas dan akses pengobatan gratis tetap kita berikan. Baik, artinya opsinya adalah bukan hanya telemedicine tetapi juga layanan secara aktual oleh petugas kesehatan di fasilitas puskesmas begitu ya, Dokter Siti Nadia. Kita ada penelpon dokter dari Jakarta, ada Bapak Arif. Selamat pagi Bapak Arif. Selamat pagi. Silakan Bapak Arif, mau bertanya apa? Saya mau bertanya mengenai layanan telemedicine. Saya sudah diagnosis COVID sejak tanggal 8 hari Selasa. Cuman sampai sekarang data NIK saya belum terdaftar di Kemenkes. Hasil sudah masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, tapi di aplikasi Peduli Lindungi juga statusnya belum hitam. Baik. Lalu saya sudah mengontak WA, email, SMS Kemenkes, tidak ada respon. Lalu hotline-nya juga selalu tutup. Terus bagaimana solusinya? Baik, terima kasih Bapak Aris atas pertanyaannya. Semoga cepat sembuh Pak Aris. Silakan Ibu Nadia. Ya, tadi terima kasih Pak Arif, dan tentunya kami mohon maaf ya terkait yang Bapak sampaikan. Bapak sudah mencoba mengakses tentunya melalui Halo Kemenkes ya 1515567 ataupun juga melalui SMS ke 0812 8156 2620 ya. Juga bisa juga melalui WhatsApp ya ke 0812 60 500 567 ataupun email kontak@kemkes.go.id. Tapi tadi Pak Arif menyatakan bahwa dari sekian banyak call center yang kita sediakan ya untuk menangani masalah telemedicine ini, ternyata belum juga mendapatkan respon. Tentunya nanti kami akan coba lihat kembali. Kedua adalah kami mohon mungkin bisa kontak kembali ya, apakah itu melalui WhatsApp atau email ataupun juga melalui Halo Kemenkes. Tetapi kalau kemudian ini dirasakan juga masih belum dapatkan respon yang baik, silahkan saja Pak Arif untuk anggota keluarga mendatangi puskesmas ya ataupun rumah sakit khususnya poli rawat jalannya dengan membawa hasil pemeriksaan PCR tadi. Ini nanti akses untuk pengawasan ya, mungkin bukan dalam bentuk telemedicine, juga akan diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit. Sebagian besar rumah sakit pemerintah ini punya juga layanan telemedicine untuk pasien-pasien rawat jalannya, dan ini juga mekanisme yang sama sebenarnya yang kita berikan untuk mendukung masyarakat pada saat melakukan isolasi secara mandiri. Baik, terima kasih. Oke, untuk semoga kita menjawab pertanyaan dari Pak Arif dari Jakarta. Selanjutnya kita ada penelpon berikutnya beratas nama Bapak Hizar ya. Oke, selamat pagi Bapak. Pak Hizar, selamat pagi. Silakan langsung Pak pertanyaannya. Pagi Pak. Iya. Pagi Pak, saya sama seperti penelpon berikutnya yang tadi. Pagi Pak. Silakan Pak, langsung saja Pak Hizar. Silakan Pak. Saya dapat saya sudah menghubungin email, terus WhatsApp sama apa, terus belum ada obat yang dikirim sama saya. Gimana itu? Baik, Dok. baik. Terima kasih Pak Hizar atas pertanyaannya. Artinya masih banyak kendala teknis yang dihadapi masyarakat, Bu Nadia, dalam melakukan atau mendapatkan dari fasilitas telemedicine ini. Bagaimana Ibu Nadia? Iya, terkait dengan kalau ini mungkin obatnya yang belum terkirim ya. Kalau terkait obat yang belum dikirimkan ini, artinya yang bersangkutan sudah masuk ke dalam sistem telemedicine tetapi belum mendapatkan pengiriman obat. Nah ini kita sedang berusaha ya untuk mengirimkan secepat mungkin. Kalau kemarin sempat memang ada yang H+4 sampai H+5 baru bisa mendapatkan pengobatan atau obat ya, dikarenakan memang jumlah obat yang harus dikirimkan itu kemarin sempat mencapai angka 5.400 ya. Tetapi kalau kita lihat statistiknya dari hari ke hari itu terus semakin sedikit
obat yang dikirimkan melebihi dari H+2 dari data tersebut masuk. Jadi memang tadi ada proses di mana data entry yang kita juga belum bisa dibaca di dalam sistem yang ada sehingga belum diterima oleh layanan telemedicine yang tentunya menghambat untuk proses konsultasi dengan layanan kesehatan dan juga pada akhirnya untuk pengiriman obat. Nah, tapi kalau sudah proses ini semua sudah dilalui, tetapi kemudian sudah tertulis di dalam layanan telemedicine obat Anda akan segera diantarkan, berarti itu memang proses dalam distribusinya yang kami masih memiliki beberapa hal yang harus kami perbaiki ya, termasuk jumlah yang begitu besar yang harus dikirimkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentunya armada untuk distribusinya perlu ditambah dan ini kami sedang proses untuk percepatannya. Yang lain adalah terkait juga alamat. Kadang-kadang alamat dan kontak person ini ada yang sulit untuk dicari ya, ada juga yang alamatnya dengan mudah untuk bisa dikirimkan. Nah, tapi ini terus-menerus tentunya kami perbaiki karena peningkatan daripada jumlah obat yang didistribusi tadi mencapai dengan 5.500 per hari. Baik, kita harapkan masalah-masalah ini bisa ada solusinya begitu ya, sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya dari layanan telemedicine ini. Kita ke penelpon selanjutnya, Bu Nadia, ada Ibu Aya dari Bogor. Selamat pagi, Ibu Aya. Halo, selamat pagi. Silahkan, Ibu Aya. Iya, kemarin kan suami saya sempat positif ya, itu sudah PCR di, kalau saya bilang rumah sakit ternama di Jakarta ya, Bu. Cuman memang saya akui kalau rumah sakit ini belum terafiliasi dengan Kemenkes. Namun apakah bisa, ini sekedar masukan sih Bu Nadia, kalaupun ini rumah sakit saya bilang ternama, apakah bisa diafiliasikan juga dengan Kemenkes, karena kan lab-lab yang terdaftar di Kemenkes itu terbatas ya. Sedangkan kita COVID ini semakin melonjak dan alangkah lebih baik jika terafiliasi dan lebih banyak orang yang bisa dapat manfaat gratis telemedicine dari Kemenkes begitu. Kemarin akhirnya PCR suami saya positif dan harus telemedicine mandiri dan obatnya juga mandiri. Jadi kalau misalnya nunggu layanan gratis dari Kemenkes kayaknya kok lama begitu ya. Akhirnya mandiri saja semuanya. Ya, ini sekedar masukan saja, lebih baik jika Kemenkes juga mengafiliasikan dengan lab-lab yang ada di rumah sakit ternama di Jabodetabek begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aya. Artinya masih banyak masyarakat yang mempertanyakan afiliasi antara Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit atau juga layanan kesehatan lain dengan sistem New All Records ini. Apakah justru ini mengurangi kesempatan masyarakat mendapatkan layanan telemedicine tadi? Ya, jadi tentunya kalau terkait laboratorium yang terafiliasi dari Kementerian Kesehatan ini berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat ya. Jadi terima kasih Bu Alia atas masukannya dan kami menghimbau ini untuk vaskes-vaskes swasta atau laboratorium yang belum masuk di dalam jejaring National Record ini untuk segera meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Provinsi supaya segera bisa diusulkan untuk masuk di dalam jaringan ini. Karena kami sangat setuju ya Bu Alia, bukan hanya akses untuk layanan telemedicine tapi juga akses untuk pada saat kita melakukan perjalanan itu tentunya nanti akan sulit kalau kemudian laboratoriumnya ini belum laboratorium yang berjejaring dengan laboratorium Kementerian Kesehatan. Jadi satu tentunya kedua belah pihak ya, bahwa dari pihak rumah sakit ataupun laboratorium dapat kemudian mengusulkan ya, artinya mengajukan ya untuk bisa masuk dalam afiliasi jejaring laboratorium, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Provinsi untuk segera juga mendata vaskes-vaskes ataupun laboratorium-laboratorium yang belum masuk dalam jaringan ini untuk segera dilakukan integrasi dan rekomendasi, sehingga kemudian nanti akan bisa kita lakukan kajian dan kemudian kita integrasikan sistemnya. Nah, yang kedua adalah mengenai layanan telemedicine. Mungkin ini memang sangat memudahkan ya, tetapi sebagai backup atau alternatif, karena kita tahu bahwa layanan telemedicine ini juga masih terbatas pada kota-kota ibu kota provinsi khususnya ya, dan masih terbatas juga di Jawa Bali. Jadi seperti Jakarta Raya, Jabodetabek
dan sekitarnya, kemudian Bandung Raya, Malang Raya, Surabaya Raya, Denpasar Raya, Solo Raya, dan Semarang Raya. Sementara masih banyak kabupaten kota yang belum memiliki akses layanan ini. Nah, untuk tadi kami sampaikan kembali lagi bahwa masyarakat untuk mengakses obat dan juga pemantauan ini bisa kemudian tetap melakukan akses ke puskesmas ya. Jadi dengan membawa hasil baik itu rapid antigen ataupun juga dengan membawa hasil pemeriksaan PCR, mungkin ada anggota keluarga ya yang bisa mendatangi puskesmas dan tadi memastikan bahwa petugas puskesmas terhubung dengan pasien tadi sehingga bisa melakukan pemantauan dan juga memberikan akses pengobatan. Baik, Dokter Nadia, kita masih akan tentunya mendengarkan ya pertanyaan-pertanyaan dari warga yang tentunya nanti kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon interaktif kami di nomor 021 583 99 100. Dokter Nadia, kita tahan dulu karena kita akan kembali usai dari pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kita masih bergabung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan. Ibu masih bergabung bersama kami ya, Bu ya? Iya, Pak Gadis, siap, masih. Kita sudah ada satu penelpon, Ibu Lili dari Jakarta. Selamat pagi, Bu Lili. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, silahkan Ibu Lili pertanyaannya. Ya. Ibu Nadia, saya mau tanya, apakah waktu saya pertama saya kena Omikron, saya minum obat paten antibiotik ya, terus sempat kosong 1 hari, besoknya saya ke dokter kasih obat generik punya, terus kemarin anak saya dapat juga antibiotik yang paten punya, apakah boleh campur, Bu? Baik. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Lili. Silahkan, Ibu Nadia. Iya, ini mungkin harus lebih jelas lagi ya informasinya. Tapi pada prinsipnya yang disebut obat paten ataupun obat generik itu sebenarnya sama, isinya sama ya Bu ya. Jadi kalau kemudian yang dicampur ini saya harus klarifikasi lagi mungkin lebih dalam. Artinya alangkah baiknya kalau kemudian Ibu bisa berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Tapi pada prinsipnya mau obat generik maupun obat paten isinya itu adalah sama, karena misalnya mungkin pada satu tempat ibu akan menerima antivirus dalam bentuk tulisan Favipiravir ya, tapi kemudian kita tahu bisa juga nanti ada merek paten tertentu yang sebenarnya isinya masih tetap Favipiravir, tetapi karena dia adalah satu produk atau merek dagang tertentu sehingga namanya bukan Favipiravir yang tertulis, tapi tentunya hal ini sama seperti itu. Itu yang kita berikan untuk pasien-pasien yang mengalami isoman tapi memiliki gejala ringan. Demikian Bu. Baik, Dokter Nadia, terima kasih. Dokter Nadia, kalau misalnya kita bicara mengenai masyarakat saat ini pasti masih bertanya di mana saja lab yang terafiliasi. Nah, bagaimana kita bisa mengecek mana saja lab-lab yang terafiliasi supaya memudahkan masyarakat? Iya, jadi di aplikasi Peduli Lindungi pada bagian untuk tes COVID-19 ya, kalau kita klik di hasil tes kita, kalau kita tidak ada pemeriksaan maka dia tidak akan muncul ya. Tapi kemudian kita akan lihat di sana ada keterangan nama-nama laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi bisa lihat di sana terkait laboratoriumnya pada aplikasi Peduli Lindungi. Baik, satu pertanyaan terakhir, Dr. Siti Nadia, kami ingin konfirmasi terkait dengan pernyataan dari Satgas ID yang menyatakan ada 5 obat yang sebelumnya digunakan untuk penyembuhan COVID-19 saat ini tidak digunakan lagi. Ini kenapa penyebabnya? Apakah memang sudah tidak relevan dengan varian Omicron atau seperti apa, Dr. Nadia? Silakan. Iya, jadi tentunya kita tahu bahwa pengobatan atau tata laksana COVID-19 ini kan terus berkembang ya. Penyakitnya sendiri adalah suatu penyakit yang relatif masih baru dan masih terus dilakukan kajian-kajian dan pengembangan untuk bagaimana memberikan hasil pengobatan terbaik ya, karena sampai saat ini kita ketahui obat yang betul-betul untuk COVID-19 itu belum ditemukan, sehingga pada waktu kita menghadapi munculnya COVID-19 beberapa obat-obat yang
diperkirakan akan mempercepat proses kesembuhan berdasarkan dengan informasi atau data klinis yang mungkin saat itu terbatas, itu digunakan. Jadi memang saat ini berdasarkan buku pedoman tata laksana yang dikeluarkan oleh 5 organisasi profesi, yaitu Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, Perhimpunan Dokter Paru, Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler, Perhimpunan Dokter Anak Indonesia, dan Perhimpunan Anestesi, itu merekomendasikan sepakat bahwa 5 jenis obat sudah tidak digunakan lagi dalam pengobatan COVID-19, yaitu obat pertama adalah hidrokloroquine, yang kedua adalah ivermectin, yang ketiga adalah terapi plasma konvalesen, kemudian yang keempat adalah azithromycin, dan yang keempat adalah oseltamivir. Kita tahu waktu pada saat varian Delta kita masih banyak yang menggunakan oseltamivir maupun azithromycin, terutama pada kasus-kasus dengan gejala ringan dan berat. Nah, saat ini pada layanan telemedicine pada kasus-kasus ringan itu sudah tidak ada lagi obat azithromycin maupun obat oseltamivir. Jadi kita hanya memberikan obat favipiravir ya, antivirusnya, dan vitamin tentunya untuk gejala ringan. Nah, yang 5 obat ini memang sudah tidak digunakan lagi baik dalam pemberi pelayanan di puskesmas pada saat seorang yang positif COVID tidak bergejala atau gejala ringan, maupun juga pada layanan telemedicine. Baik, terima kasih penjelasan Dok. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Dok. Terima kasih. Baik, kami masih akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.